Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lancarnya proses pendidikan, proses pengajaran pada 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Pada tahun ajaran kemarin berjalan dengan lancar. Ada di sana di sini ada banyak kekurangan, tapi semuanya tetap wajib kita syukuri, wajib kita evaluasi. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengikuti acara rutin setiap akhir semester atau setiap sebelum perpulangan. Acaranya begitu-begitu saja, yang menyampaikan orangnya itu juga, yang disampaikan isinya itu juga. Tapi tetap harus diadakan, tetap harus disampaikan. Karena pesan yang sama, ketika disampaikan berkali-kali, maka akan mendapatkan faedah-faedah yang berbeda, dan kita akan lebih paham. Biasanya kalau baru sekali 2 kali disampaikan itu masih belum. Mungkin bisa jadi di acara sebelumnya masih ngantuk. Acara sebelumnya jasadnya di sini, tapi kepalanya mungkin udah di rumah. Acara sebelumnya mungkin masih nganga aja gitu. Ini acara apa gini, tinggal duduk, ikut duduk aja. Makanya perlu disampaikan berulang-ulang. Yang pertama sekali sebelum kita masuk ke pesan dan nasihat, maka saya nasihatkan kepada seluruhnya, terutama kalian para santri, jangan lupa untuk setelah kita bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang sudah didapatkan di tahun ini, di tahun ajaran ini, berupa ilmu, berupa pengalaman, berupa tempaan diri, disiplin, semuanya, kebiasaan baik-baik itu. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru kita semuanya. Berterima kasih kepada para pengurus. Berterima kasih kepada kawan-kawan yang mengingatkan kita tentang kebaikan selama ini. Karena apa kata Rasulullah SAW? Lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Dan tidak ada orang yang patut atau lebih layak untuk kita berterima kasih kepada beliau selain guru-guru kita. Nah, mereka orang yang paling pantas, paling layak untuk kita ucapkan jazakumullah khairan. Kita doakan kebaikan. Wa barakallahu fiik, wa barakallahu fi ilmik. Semoga Allah memberkahi ilmu antum Ustaz. Kita doakan begitu. Walaupun misalnya ustadznya masuknya cuma sekali, atau cuma pernah ngajar kita sekali aja, habis itu enggak lagi misalnya. Enggak. Orang yang ngajarkan kita 1 huruf aja itu layak untuk kita mengucapkan jazakumullah khair, untuk kita doakan, untuk kita muliakan sebagai guru. Apalagi yang memang mengajarkan kita tidak hanya 1 huruf. Dan saya terasa nggak ada zaman ini guru yang ngajarkan cuma 1 huruf, itu nggak ada itu. Nah, lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang posisinya sebagai Rasul ulul azmi, tapi ketika Allah perintahkan beliau belajar kepada Nabi Khidir yang posisinya secara ini di bawahnya, ya, sebagai Nabi. Nah, tapi karena posisinya saat itu sebagai guru, maka beliau tetap berkewajiban untuk menghormati. Kalau secara ini kan jauh tinggi bedanya. Nah, maka sekali lagi ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru-guru kita yang ada di sini semuanya. Nah, begitu juga nanti kalau jumpa dengan guru-guru di kampung, di rumah, di kampungnya nanti. Ya, guru-guru waktu PAUD dulu, guru-guru waktu TK, guru waktu SD, waktu SMP dulu. Kalau masih hidup mereka, masih bisa dijangkau, temui. Doakan mereka.
Perkenalkan diri, mungkin dah lupa, apalagi guru-guru yang sudah tua itu. Nah, ingat Pak ini si Fulan. Oh, yang dulu yang sering manjat pagar itu dulu. Biasanya kalau ada yang ada unik-unik tuh cepat ingat itu. Yang pintar atau yang unik-unik itu ingat cepat itu. Yang ngantuan, yang nakal, yang sering kena jewer itu cepat ingat guru-guru. Nah, jadi begitu ya. Nah, setiap acara seperti ini maka kita ingat dengan mutu kita. Apa itu? Ar-rahah fi tabadulil a'mal. Ar-rahah itu liburan, istirahat itu sebenarnya pergantian suasana, pergantian tempat aja, pergantian aktivitas saja sebenarnya. Jadi bukan liburan terus memang full istirahat, tidur, enggak. Beda tempat, beda suasana, beda kondisi aja. Yang awalnya kalian belajar di pondok, kemudian pindah ke rumah. Gitu aja pindahnya. Sholatnya ya sama. Bukan di pondok sholat maghrib 3, di rumah kemudian jadi 2,5 itu. Enggak. Sama sholatnya. Ya. Arti bagaimana rajinnya di pondok, begitu juga rajinnya di rumah. Bagaimana sopannya di pondok dengan guru-guru, ketika bertemu dengan gurunya. Begitu juga prakteknya di rumah sama orang tua. Jangan sama gurunya yang nunduk luar biasa, sama orang tuanya macam Fir'aun. Nah, jangan. Fir'aun kan begitu, ana rabbukumul a'la kan begitu. Janganlah kalian jadi Fir'aun kecil. Nah, ya sama. Adabnya sama, adab di pondok begitu, baik di rumah juga begitu baiknya. Beda suasana, beda tempat, beda lokasi aja, beda orangnya. Ya awalnya bergaul dengan kawan-kawan, bergaul dengan guru-guru, kemudian pindah bergaul dengan orang tua dan keluarga, dengan masyarakat, dengan tetangga. Tapi intinya sama. Bahkan bila perlu harus diperbaiki lagi, lebih ditingkatkan lagi. Nah, jadi ar-rahah fi tabadulil a'mali. Liburan, istirahat itu sebenarnya adalah perubahan aktivitas, perubahan suasana. Nah, nanti ketika proses safar atau perjalanan nih bagi yang keluar kota, kalau yang Payakumbuh mah enggak terlalu ini ya. Nah, nanti Payakumbuh nanti sholat jamak qashar pula kan. Nah, mutar-mutar dia sampai ke mana, ke Bukit Tinggi dia mutar-mutar. Nah, nanti intinya masalah teknis perpulangan itu nanti sama pengasuhan. Tapi perlu saya sampaikan adalah ketika perjalanan nanti, ketika safar nanti, maka harus tetap menjaga adab-adab selama safar itu. Adab-adab safar harus tetap dijaga. Ya. Dan kayak orang-orang luar itu, ketika kebelat, di situ kebelat, udah mampir tepi jalan, buka resleting, jadi berdiri. Selesai. Selesai. Nah, santri enggak begitu. Tetap harus dijaga. Harus dijaga. Nah, nanti mungkin ada yang enggak kuat puasa, yang keluar kota nih. Ya sudah enggak usah puasa. Tapi qadha ya, wajib diganti nanti. Tapi kalau kuat puasa tetap usahakan puasa, karena kita berpuasa bersama-sama kaum muslimin itu lebih mudah, lebih ringan daripada kita puasa sendiri nanti qadha. Nah, lebih enak sama-sama lagi. Nah, jadi kalau kuat. Tapi kalau yang muntah-muntahan nih, belum masuk mobil dah muntah. Baru ingat ini, aduh nanti naik mobil lah tuh, nih aromanya begini, udah langsung muntah sudah. Itu tuh yang enggak usah lah, berbuka aja lah gitu. Nah, tetap jaga adab-adab safar. Kemudian selama liburan nanti, tunjukkan perubahan. Nah, setiap tahun kita sampaikan, tunjukkan perubahan. Santri baru harus beda antara ketika kalian SD dulu sama sekarang. Beda. Ya. Yang dulu sebelum masuk pondok belum berjenggot, sekarang udah berjenggot. Itu kan beda, itu jelas. Harus beda, cara ngomongnya beda, cara sikapnya beda, harus lebih dewasa. Bukan lebih sombong loh ya, harus lebih dewasa. Lebih tawadhu lagi, merendah lagi sama orang tua, sama ini. Harus beda cara ngomongnya. Yang awalnya intonasinya tinggi, ketika sekarang udah banyak ilmunya, udah banyak hafalannya, rendah lagi ngomongnya sama orang tua itu. Bisa dipahami? Harus beda. Harus tunjukkan perubahan. Jangan sama dengan orang awam. Kalau gitu nanti tidak ada bedanya. Kan Al-Quran itu, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak antara orang yang tahu sama enggak? Tentu beda, jauh beda. Beda cara ngomongnya, beda sikapnya ngomong sama orang tua, beda sikap ngomongnya sama tetangga, beda. Orang yang berilmu, penuntut ilmu dengan awam. Harus dibedakan. Ya, walaupun kelas 1 ini baru, ya belum banyak yang didapatkan ilmunya, hafalan juga baru sedikit, tapi tetap sikapnya harus lebih baik daripada dulu sebelum masuk.
terutama sama orang tua. Karena itu yang dikatakan qurrata ayun itu, penyejuk mata, penyejuk hati orang tua itu sebenarnya bukan hanya prestasi. Prestasi itu sebentar aja. Bangganya sebentar, habis itu enggak. Tapi sikap, cara ngomong kalian tuh yang baik, itu yang buat terharu orang tua itu. Itu yang ditunggu-tunggu perubahan yang seperti itu tuh. Jangan malah terbalik. Semakin tambah ilmunya, makin mandang orang tuanya lebih rendah ilmunya daripada dia, kemudian dia sombong. Itu bahaya itu. Ini tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, maka perlu diperhatikan. Tunjukkan perubahan. Kalian ini statusnya sebagai semuanya kita, semua guru-guru, semuanya kita ini adalah talibul ilmi, penuntut ilmu. Bahkan bisa dikatakan tuailib, penuntut ilmu yang masih junior gitu, kecil-kecil kita nih. Nah. Tetap. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia terikat dengan adab. Adab sudah kita pelajari semuanya. Adab bertetangga, adab apa ngobrol semuanya sudah kita pelajari. Adab salam, nanti kalau jumpa orang di kampung-kampung dulu, kawan-kawan itu salam. Sampaikan salam, sebarkan salam. Nah, kemudian berikutnya, jadi sekali lagi, di pondok ini kita belajar, maka amalnya, prakteknya nanti di rumah. Prakteknya sama tetangga, prakteknya sama kawan-kawan, sama keluarga. Jadi praktekkan, apa yang sudah dipelajari, dipraktekkan dengan baik. Jadi amal ibadah yang sifatnya wajib, jangan sampai ditinggalkan. Itu pantang seorang penuntut ilmu meninggalkan amal wajib. Yang sunnah juga tetap dijaga, walaupun mungkin udah kurang-kurang. Tetap terawih. Mungkin di sini tahajudnya ya 8 rakaat, nanti di rumah mungkin jadi diskon berapa diskonnya itu, nggak tahu berapa. Tapi tetap dilaksanakan. Tetap, ya jangan sampai ditinggalkan. Tilawah di sini udah tilawah berjuz-juz di rumah, jangan sampai ditinggalkan, walaupun berkurang gitu. Nanti ada kewajiban murojaah, itu mutaba'ah sudah dibuat, sudah diisi, itu distorkan, ya, wajib distorkan kepada orang tua. Kecuali orang tuanya mungkin sibuk kerja 24 jam misalnya, itu baru sama yang lain, sama keluarga yang lain. Nah, bagi ada yang sepupuan misalnya rumahnya dekat nih sama santri, boleh, setoran itu boleh. Tapi tetap yang lebih utama kepada orang tua. Nah. Kemudian jangan lupa nanti tetap sambung tali silaturahim, kunjungi. Jadi berkunjung tuh nggak hanya nunggu tanggal 1 Syawal nanti. Kalau kita masih hidup. Jadi begitu sampai di rumah nanti udah langsung kunjungi. Mana karib kerabat yang paling utama dulu. Yang ada hubungan kekeluargaan, ada kakek, nenek, sepupu, semuanya paman, bibi, dari jalur ayah, dari jalur ibu, semuanya harus dikunjungi. Nah, bawakan sesuatu kalau kita punya sesuatu, hadiah. Bawa. Kemudian cari guru-guru yang masih hidup atau yang terjangkau lah daerahnya di sekitar kita, kunjungi. Guru-guru SD itu. Guru-guru SMP itu, dikunjungi. Ya, pastikan mereka sehat, doakan mereka gitu. Jangan lupa itu, silaturahim. Jadi jangan tunggu tanggal 1 Syawal, jangan tunggu lebaran karena kita belum tahu kita masih hidup atau enggak sampai situ. Sekarang nih. Pasti bulan Ramadan ini. Nah. Kemudian yang paling penting juga nanti selama di rumah, selama berinteraksi dengan masyarakat sama keluarga, jaga nama baik pondok. Jaga nama baik pondok, jaga nama baik guru-guru, jaga nama baik kawan-kawan. Ya. Jangan nampak kejelekan kawan, itu dijadikan bahan gibah pula nanti. Semuanya kita punya kekurangan, tidak ada lembaga yang sempurna, nggak ada guru yang sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Semuanya ya banyak kekurangannya. Nah, apa kata seorang ustaz? Kita ini semuanya isinya adalah tai. Dari atas sampai bawah isinya tai semua. Dari atas tai mata, terus hidung, habis itu tai gigi, terus sini jelas nih tai banyak sini. Habis itu tai kaki, jempol tuh kan ada tainya. Tai semua isi kita, kekurangan semua. Kalau mau dicari kekurangannya, kekurangan semua isinya. Tapi yang perlu kita lihat adalah kelebihannya. Apa kelebihan pondokku ini? Kita ceritakan ke orang. Apa kelebihan ustaz-ustazku ini? Kita doakan beliau. Apa kelebihan kawan-kawanku? Gini. Gitu. Jadi bergaul sama orang kita lihat kelebihan, jangan kekurangannya. Nah malah nanti dengan kita menceritakan yang baik-baik tentang pondok kita, tentang guru-guru kita ke orang lain, kemudian ada orang tertarik, kemudian tuntut ilmu, dia masuk sini. Maka itu menjadi amal jariah. Jadi amal jariah itu. Nanti dia ngaji di sini, dia ngafal Quran, dia ibadah, itu dapat kita pahala juga. Nah, itu amal jariah. Maka itu pentingnya kita menjaga omongan kita. Jaga nama baik semuanya. Baik, siap ini? Sebelum ditutup, nanti ada tambahan dari Ustaz Sulaiman juga.
kami, terutama Ustadz, kemudian juga Ustadzah di sana, kemudian juga Ustadz Solihin dan keluarganya. Ustadz juga ada anak-anak, kemudian juga di sini ada Ustadz Harinal dengan keluarganya, ada Kholah, ada anak-anak juga, kemudian ada Ustadz Rizan dengan Ustadz Sonya, ada Ustadz Adi, ada Ustadz Safriza, ada Ustadz Teguh. Kami semuanya menyampaikan permohonan maaf kepada kalian semuanya, kepada santri-santri, kepada anak-anak Ustadz semuanya. Ya, kalau ada selama ini, bukan kalau ada, memang pasti ada itu, ada omongan-omongan yang menyinggung, omongan-omongan yang keras, pernah dibentak itu, pernah kena marah, semuanya itu dilakukan dalam rangka kebaikan. Maka kami sekali lagi meminta maaf kepada anak-anak kalian, anak-anak Ustadz semuanya, supaya kita nanti beribadah di bulan Ramadan ini, kita masuk di bulan Syawal nanti dalam keadaan sama-sama saling memaafkan. Ya, siap ini kita saling memaafkan, supaya tenang kita. Jadi jangan dibawa ke akhirat nanti repot kita urusannya. Banyak urusan kita di akhirat, jangan dibawa ke sana. Nah. Baik. Selain tadi juga Ustadz sampaikan salam. Tolong sampaikan salam Ustadz, salam guru-guru semuanya kepada orang tua. Ya, menjawab salam hukumnya wajib, maka menyampaikan salam juga hukumnya wajib sama. Jadi disampaikan salam nanti. Sampaikan salam ke orang tua, ke bapak, ke ibu, ke keluarga. Ya, semoga sehat semuanya. Nah, semoga juga Allah memberikan kepada kita umur panjang dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan sampai kita ketemu lagi nanti di bulan Syawal tanggal 8 atau tanggal 9 Syawal. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan hati-hati, semoga selamat di jalan, selamat sampai tujuan dan tidak kurang satu apapun. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit. Semua nasihat insyaAllah terwakil oleh Ustaz Wazam tadi. Ini tambah dari Ustaz dari TMI. Segala tahun-tahun sebelumnya kita biasanya ujian Ramadan ya. Dan sekarang kita ditunda setelah Ramadan. Perkiraan insyaAllah di awal Juni. Maka anak Ustaz yang mungkin di segi pelajaran-pelajaran yang sulit agak sulit, agak susah, itu buku itu dibawa pulang aja, itu dimurojaah. Ya. Terutama kelas 3 TMI. Kita insyaallah perkiraan ya bulan Mei tanggal 17, perkiraan tanggal 17 atau sampai tanggal 28 Mei ujian insyaallah. Lokasinya insyaallah kita lagi lobby insyaallah mungkin di sini. Ya. Karena banyak masalahnya kan. Itu kata guru itu insyaAllah diusahakan. Ya. Terus, nah, untuk masalah UN ini, tentu antum serius ya. Serius, maka pelajari contoh-contoh soal buku yang telah dipelajari di kelas, atau yang King itu ya, dipelajari. Karena sebenarnya isinya ya hampir sama lah. Hampir sama. Maka, sekali lagi, liburnya sekolah bukan berarti libur belajar. Karena ilmu itu selalu proses. Ya mungkin di mahat ya duduk seperti ini belajarnya. Mungkin di masyarakat antum berbeda lagi. Ya, siap-siap antum. Antum akan ditanya. Ya, misalnya kalau orang luar tuh, pondok ya. Tanya dong. Ada pertanyaan nih. Ya, terus siap. Tapi ingat, jawab jika ada ilmunya, kalau nggak ada, jadikan PR. Jangan jawab sok tahu, sesat nanti. Ya. Dan selanjutnya praktekkan ilmu. Jika diminta antum jadi imam, bisa nggak bisa Pak? Itu jangan. Ya. Kalau udah misalnya telah direkomendasi, kalau pokoknya kelompok tahfiz itu udah, insyaallah udah bisa ya. Kemudian mentang-mentang menghafal banyak tuh langsung 1 juz malam nanti kosong musolanya nanti. Ya. Makanya sosialisasikan sudah mazam, maka yuk sosialisasikan pondok kita, mahat kita. Maka ceritakan hal yang baik-baik ya. Kalau kekurangan semua kita pasti semua ada kekurangan. Sebagus apapun pondok ya, pesantren apapun sebagus walaupun ribuan murid santrinya pasti ada kekurangan. Maka jangan kekurangan kita lihat. Ya, kekurangan itu tidak ada manfaat untuk kita. Yang kita lihat adalah ambil
dari manfaatnya, kelebihan pondok ini, dan kita dakwahkan juga ya, kita ajak. Nah, jadi ini saya intinya, faiza farokta fan sobe. Jika kamu terselesai satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Ya, maka bagi seorang mukmin muslim tidak ada namanya waktu kosong. Ya, ya selesai seperti kalau kita makan, selesai makan, apa lagi? Minum, begitu. Ya, selesai kita misalnya BAB, apa lagi? Sibuk. Ya kan, terus ya, kehidupan seperti itu. Ya, maka isilah yang bermanfaat. Ya, maka di orang mukmin itu waktunya itu tidak ada namanya waktu sia-sia atau kosong. Ya, ini aja arahan dari Ustaz dari TMI. Mari kita tutup dengan liburan kita ini, aktivitas belajar mengajar ini dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Sampai jumpa di bulan Syawal dan siap bertempur lagi untuk menghadapi ujian-ujian. Baik, ini aja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.